Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimakan Allah, ada selentingan orang berbicara kepada kita. Kajian Ar-Razi itu ketinggian. Itu ma'rifat gak jelas. Ketinggian, gak cocok buat ente. Kita benerin syariat dulu. Kita cek, ternyata yang ngomong orang yang sudah umur 50-an, 60-an, bahkan 70-an. Kalau kita memikirkan, membenarkan syariat yang zahir dulu, kapan mau benar? Bukankah sudah cukup sebenarnya dengan belajar fikih Syafi'i, kita belajar syariat salat? Rukun 13 dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam. Itu sudah belajar syariat. Maka coba kita lihat ulama-ulama kita terdahulu. Seandainya kalam ini kita pakai, maka kita sedang ngejek Imam Ghazali. Imam Ghazali, beliau mengatakan, belajar fikih itu belajar mengetahui sholat sah dan batal. Tapi belajar ilmu ma'rifat itu belajar mengetahui sholat kita sah, diterima, atau cuma sah secara syariat, hukum zahir. Mardud atau makbul, diterima atau ditolak. Betapa canggihnya ilmu ma'rifat, bisa melihat, mencari, ngecek tentang indikator ini diterima atau tidak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jadi tolong jangan katakan lagi hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya syariat itu pada awalnya mencakup yang zahir ataupun yang batin. Mencakup yang zahir ataupun yang batin. Jadi sebenarnya ilmu fikih, kata-kata fikih dalam bab agama, yufaqihu fid din, ya, itu artinya mencakup semua yang zahir ataupun yang batin. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ada yang mu'allaq, ada yang muttasil, dan riwayat Imam Tirmizi diriwayatkan secara muttasil, secara sambung. Allah apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah faqihkan dia dalam syariat agama. Apa artinya sahabat-sahabat? Karena Allah, syariat itu mencakup semua. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini perkataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam Muqaddimah Ihya, fikih itu di awal mencakup zahir dan batin. Mencakup syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Mencakup semuanya. Namun karena perkembangan zaman, Imam Ghazali ini hidup di abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Tepatnya abad ke-5 Hijriah. Dan meninggal di 505 Hijriah, artinya abad ke-6. Beliau ini sudah menyaksikan dikotomi antara ilmu-ilmu ini. Dalam pikiran kita, ilmu ini boleh terpisah, tapi dalam prakteknya ilmu ini tidak boleh terpisah. Namun karena sudah terpisah, sudah talak 3 antara ahli fikih dan ahli tasawuf, maka yang khusyuk cuma sufi. Yang mengerti hukum cuma ahli fikih. Akhirnya berperanglah mereka berdua. Tuduhan ahli fikih kepada sufi, ente ahli bid'ah. Tuduhan sufi kepada ahli fikih, ente sholat tidak pernah khusyuk. Mau sampai kapan perdebatan ini mau kita teruskan? Sehingga kata-kata orang-orang ahli syariat, benerin dulu syariat ente, baru belajar ma'rifat. Udah berumur 50-60, belum juga belajar ma'rifat, belum juga belajar mengenal yang disembah. Sahabat-sahabat dengan Allah, saya tidak mau tertarik dengan perdebatan itu. Kita ambil saja riwayat Imam Bukhari, kalam Nabi kepada Sayyidina Ali dan Mu'az bin Jabal. Apa kata Nabi? Wahai Ali, wahai Mu'az, kamu akan mendatangi qauman min ahlil kitab. Jadi ketika Mu'az dan Ali dikirim ke Yaman, di sana ada orang-orang Nasrani. Ada sebagian orang-orang Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, engkau akan mendatangi ahli kitab. Apa perintah pertamanya? Ud'uhum ilallah. Ajarkan mereka, ajak mereka untuk mengenal Allah. Coba lihat lafaznya. Fa'iza arafuhu. Apabila mereka telah bermakrifat kepada Allah, lalu ajarkanlah mereka sholat. Baru ajarkan mereka zakat, baru puasa, seterusnya dan seterusnya. Berarti kita sudah melanggar hadis Nabi. Nabi mengajarkan makrifat kepada Allah dulu, baru sholat. Maksudnya sederhana. Mana mungkin ada orang waras di muka bumi bekerja kepada orang yang dia tidak kenal.
menghormati seseorang, sosok yang dia tidak mengerti siapa orang itu. Masa ada orang berakal, berpendidikan tinggi, bisa baca kitab, apalagi disebut kiai, apalagi disebut habib, menyembah sosok, menyembah zat yang dia tidak kenal. Betapa tidak berakalnya, betapa tidak sesuainya dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW. Maka berdasarkan hadis Bukhari ini, ud'uhum ilallah, ajaklah mereka mengenal Allah. Faiza arafu, jika mereka telah bermakrifat kepada Allah, telah mengenal Allah, baru ajarkan sholat, baru ajarkan semua yang berkaitan dengan zahir syariat. Maka sahabat-sahabat karena Allah, mari bermakrifat dalam sholat kita. Jangan dipisah-pisahkan, lakukan itu secara bersamaan, karena syariat telah sempurna, makrifat yang belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.